Assalamualaikum, jumpa lagi dengan saya Lisa Widianingsih. Balik lagi di channel aku, jangan lupa untuk like dan subscribe. Kenapa teman-teman harus subscribe? Karena di sini aku bakalan bagi tips, cara, dan tutorial informasi penting buat teman-teman yang memulai suatu usaha supaya usahanya itu semakin meningkat dan semoga bisa menjadi solusi buat teman-teman dalam berjualan secara online. Simak terus ya video ini sampai habis, jangan di-skip supaya informasi ini tersampaikan secara keseluruhan. Oke, langsung saja pada kesempatan ini saya akan bagiin tips buat teman-teman bagaimana cara memberikan pelayanan terbaik untuk customer supaya penjualan kita semakin meningkat. Kenapa harus pelayanan prima? Kan jualan kita tidak bertatap muka. Jadi walaupun jualan kita bukan secara sistem tatap muka dan berjualan kita itu tidak terlihat, kita tetap memperhatikan dalam memberikan pelayanan kita. Karena sejatinya pelayanan yang terbaik itu sangat diinginkan oleh customer. Coba kita dibalik posisi kita sebagai customer. Kalau kita dilayaninya secara tidak sopan, secara cuek, tentu kita juga tidak merasa nyaman untuk membeli produknya kan. Tuh, kalau kita sebagai penjual, kita harus memberikan pelayanan yang terbaik kepada customer supaya customer itu ada minat dan tentunya tertarik kepada produk yang kita jual. Nah, selain mereka membeli produk kita, mereka juga akan selalu mengingat kita dan ketika mereka membutuhkan apa-apa, tentu mereka akan segera menghubungi kita. Untuk itu memang sangat penting ya pelayanan prima ini dalam berjualan secara online. Walaupun kita tidak tatap muka, tapi kita harus memperhatikan dalam memberikan pelayanan yang terbaik. Nah, bagaimana caranya? Diperhatikan dalam memberikan pelayanan online shop, terutama di sini yang aku bahas memberikan pelayanannya di Facebook Marketplace dan di WhatsApp ya, sesuai dengan passionku. Nah, yang pertama yaitu pelayanan berkaitan dengan balas chat customer. Dalam balas chat customer ini, usahakan ya teman-teman itu harus balas secara cepat. Kenapa harus cepat? Karena customer itu inginnya informasi itu segera tersampaikan kepadanya sehingga balasan chat kita itu akan dinilai juga oleh customer. Kalau kita balas chatnya itu lama atau slow respon, mereka itu akan berpindah ke toko lain tentunya. Sama aja ya kalau secara offline juga, kalau misalnya kita panggil-panggil orangnya kok nggak datang-datang, kelamaan, pindah aja deh, masih banyak kok toko yang lain. Nah, dengan seperti itu kan kalau kita balas chatnya lama, customer-nya keburu pergi, yang rugi siapa? Kita sendiri kan. Untuk itu, misal ada chat masuk dari calon customer, segera dan usahakan untuk segera dibalas. Supaya customer itu merasa dia itu cepat untuk dilayaninya. Dan penjualnya itu ternyata tanggap terhadap calon customer tersebut. Yang kedua, kalian harus gunakan balasan chat itu yang sopan,
Kemudian jangan balas chat dengan balasan yang singkat. Kalau kalian balas chatnya singkat, customer juga males atau ogah-ogahan juga balas chatnya. Untuk itu kalian harus gunakan balasan chat yang menarik, yang sopan, yang menarik mereka untuk membeli. Seperti saya kasih contoh ya. Jadi kita itu kan jualannya secara kontinu. Artinya pembeli atau calon customer itu akan memberikan pertanyaan yang sama ya. Seperti apa ini masih ada seperti itu. Nah, kita siapkan balasan cepatnya, yaitu kita buat tulisan dulu misalnya, "Halo, barang ini masih ada dan masih tersedia. Untuk informasi diskon, promo, dan sebagainya lebih cepat fast responnya, bisa chat langsung ke WhatsApp kami atau kakak ada nomor WhatsApp." Seperti itu. Jadi usahakan gunakan bahasa yang bisa menarik calon customer itu untuk bertanya lebih detailnya, dan tentunya setelah lebih detailnya kita harus lakukan supaya customer ini minat untuk membeli produk kita. Cara yang ketiga yaitu kita harus bisa menguasai produk yang kita jual. Artinya bagaimana? Artinya kita harus bisa menjelaskan bagaimana detail produknya, bagaimana manfaatnya, bagaimana keuntungannya jika customer itu membeli produk kita, bagaimana keunggulannya dari produk-produk yang dijual lainnya. Dengan kita menguasai produk kita, customer juga atau calon customer itu akan berpikir bahwa, "Oh, ternyata penjual ini menguasai produknya, kemudian, memang benar bahwa produk ini sangat bermanfaat kalau saya beli." Seperti itu. Dengan seperti itu mereka juga akan, mmm, minat untuk membeli produk tersebut. Yang keempat, pastikan produk yang kita kirim itu sampai kepada pelanggan sesuai dengan detail yang diinginkan oleh pelanggan. Jadi kita harus bangun kepercayaan pada pelanggan dengan mengirimkan barang yang sesuai dengan keinginan pelanggan kita. Semisal barang yang diinginkan itu tidak ada atau tidak tersedia, segera sampaikan apakah akan ganti dengan produk yang lain atau dengan misalnya warna berbeda, itu kita harus segera sampaikan kepada calon customer atau customer itu. Usahakan amanah ya, jadi supaya pelanggan atau calon customer itu eh, mempercayai penjualan kita, mempercayai toko kita sehingga mereka juga akan nantinya akan balik lagi. Yang keenam, ucapkan terima kasih saat barang sudah sampai. Sampaikan semoga bermanfaat dan jangan lupa berlangganan terus. Jika membutuhkan apa-apa bisa hubungi toko kami, dan apabila ada kerabat yang membutuhkan bisa informasi langsung atau rekomendasikan toko kami ini kakak. Seperti itu ya. Jadi membangun komunikasi dengan pelanggan itu sangat penting. Yang ketujuh, save nomornya, kemudian jalin komunikasi. Nah, apabila customer itu membutuhkan panduan atau tata cara dalam penggunaan produk kita, misal produk kita itu menggunakan tata cara dan lainnya, nah kita harus pandu. Nah, apabila nanti ada komplain dan sebagainya, kita juga harus memberikan pelayanan atau memberikan jawaban cepat supaya customer itu merasa puas belanja di toko kita ini, walaupun toko kita ini secara online ya. Jadi usahakan jangan dibiarkan begitu saja customer yang sudah membeli produk kita. Jadi kita harus merangkul mereka, intinya ya, kita harus merangkul mereka supaya mereka itu tidak seperti pembeli yang biarkan setelah beli produk aja kita manis-manisin di awalnya, namun setelah itu kita biarkan, tidak kita berikan
tidak kita jalin komunikasinya. Nah, biasanya kan kalau kita jualan kayak gitu aja ya, kita cukup jual produk aja, setelah itu ya udah deh gitu. Jadi, kita rangkul mereka, kalau bisa kita bangun komunitas pelanggan-pelanggan supaya dengan seperti itu juga akan meningkatkan penjualan kita. Tips pelayanan prima ini menurut saya itu sangat penting sekali kita pelajari, kita lakukan dalam berjualan online kita, karena sangat berpengaruh sekali pada penjualan kita. Karena kalau kita asal-asalan dalam memberikan pelayanan, tentu calon customer itu akan berkata bahwa pelayanan ini tidak baik atau sangat buruk sehingga mereka tidak mau balik lagi. Mungkin kalau mereka itu mau beli, ya cukup sekedar beli aja, setelah itu ya udah deh. Dan itu akan berpengaruh ke pelanggan atau calon-calon customer lainnya. Nah, jadi sangat penting sekali ya teman-teman, kita perhatikan pelayanan kita dalam berjualan secara online. Oke, mungkin sekian tips dari saya ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa buat teman-teman untuk like, comment, share, dan subscribe. Apabila ada pertanyaan, langsung cantumin di kolom komentar ya. Terima kasih sudah tonton video ini sampai habis. Sampai jumpa di video saya selanjutnya. Assalamualaikum.